Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Otarilta, NIM 21073072, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas besar ekonomi teknik, yang mana tugas tersebut menentukan kelayakan investasi menggunakan Present World Analysis dan BCR dan DPP. Baik, kita masuk ke soalnya. Sebuah bengkel yang akan dibuka membutuhkan mesin dan peralatan dengan biaya investasi sebesar 210 juta rupiah. Biaya operasional diperkirakan 21 juta dan biaya maintenance diperkirakan 3 juta rupiah pada tahun pertama dan meningkat sebesar 500.000 setiap tahunnya. Pendapatan diharapkan sebesar 73 juta setiap tahunnya. Pada tahun kelima, dilakukan overhaul yang menghabiskan biaya 40 juta rupiah. Tahun ke-12 diperoleh lump sum sebesar 72 juta rupiah. Investasi ini diperkirakan dapat berjalan selama 25 tahun dengan perkiraan pada akhir investasi nilai sisa dari mesin dan peralatan bernilai 60 juta rupiah. Tingkat suku bunganya adalah 4%. Dan untuk soalnya atau pertanyaannya, tentukan kelayakan investasi menggunakan Present World Analysis dan BCR dan DPP. Baik, untuk pertama kita tentukan identifikasinya, yaitu diketahui I besar, yaitu biaya investasi awalnya atau pengeluarannya itu sebesar 210 juta rupiah, dan untuk AC untuk biaya operasionalnya sebesar 21 juta rupiah, dan untuk biaya maintenance sebesar 3 juta dan peningkatannya 500.000 rupiah per tahunnya. Dan untuk AB pendapatan pertama yaitu 73 juta rupiah, dan untuk overhaul pada tahun kelima itu sebesar 40 juta rupiah, dan lump sum pada tahun ke-12 itu 72 juta rupiah, dan untuk umur investasinya itu selama 25 tahun, dan nilai sisa dari investasi atau SV itu sebesar 60 juta rupiah dan tingkat suku bunganya 4%. Baik, untuk pertama kita mencari Present World Analysis dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah diagram Ruskas. Sesuai dengan diketahui di atas, I besar atau biaya investasi awalnya itu adalah pengeluaran, yang mana arah panah pengeluaran ini adalah ke bawah, itu sebesar 210 juta. Dan untuk AC biaya operasionalnya itu arah panahnya juga ke bawah, sebesar 21 juta rupiah, dan juga biaya maintenance termasuk pengeluaran dan tanda panahnya juga ke bawah, itu sebesar 3 juta rupiah dan peningkatannya 500.000. Dan untuk AB atau pendapatan awalnya itu sebesar 73 juta rupiah, yang mana tanda panah untuk AB atau pendapatan awalnya, tanda panahnya mengarah ke atas, dan untuk LS dan SP juga seperti itu. Baik, kita masuk ke formula sederhananya. Dengan rumus Present World Analysis sama dengan kurang I besar kurang AC dikurang AM dikurang GM dikurang OH5 atau overhaul tahun kelima ditambah AB ditambah LS atau lump sum tahun ke-12 ditambah SV. Yang ketiga kita masuk ke formula lengkap. Present World Analysis sama dengan dikurang I besar atau investasi awal dikurang AC atau biaya operasional dalam kurung P per A dikali I dikali N dikurang AM atau biaya maintenance atau dalam kurung P per A dikali I dikali N dikurang lagi GM atau biaya peningkatan maintenance per tahun dalam kurung P per G dikali I dikali N dikurang lagi overhaul tahun kelima dalam kurung P per F dikali I dikali N ditambah AB dalam kurung P per A dikali I dan dikali N
Selanjutnya ditambah lagi dengan LS atau lump sum tahun ke-12, P per G dikali I dikali N, dan seterusnya SV atau nilai sisa dari investasi dalam kurung P per F dikali I dikali N. Untuk dapat kita masuk ke perhitungan atau present work dengan rumus present work analysis sama dengan dikurang nilai dari I yaitu 210 juta dikurang dari nilai AC 20 juta dan nilai dari P per A dikali 4% dikali 25. I atau tingkat suku bunganya sebesar 4% dan N nilai umur investasinya sebesar selama 25 tahun. Dan selanjutnya dikurang lagi dengan AM atau biaya maintenance sebesar 3 juta dengan rumus tabel bunganya itu P per A dikali 4% dikali 25, dan dikurang lagi dengan peningkatan biaya maintenance per tahun dalam kurung dikali P per G 4% dan 25 tahun. Selanjutnya overhaul sebesar 40 juta dengan tabel bunga P per F 4% dikali 5, dan selanjutnya AB atau pendapatan awalnya sebesar 73 juta rupiah dan dalam kurung P per A 4% dikali 25. Dan selanjutnya LS atau lump sum yang ke-12 itu sebesar lump sum tahun ke-12 itu sebesar 72 juta dalam kurung P per F dikali 4% dikali 12, dan juga selanjutnya ditambah SV atau nilai sisa dari investasi itu sebesar 60 juta rupiah dan dalam kurung untuk tabel bunganya P per F dikali 4% dikali 25. Dan untuk nilainya yaitu I 210 juta dikurang AC 20 juta dan tabel bunganya 15,622. Selanjutnya dikurang lagi dengan AM atau biaya maintenance sebesar 3 juta dan dalam kurung untuk dari perkalian P per A dikali 4% dikali 25 yaitu 15,622. Dikurang lagi dengan biaya peningkatan tiap tahun maintenance itu sebesar 500.000 dan dikali dengan perkalian tabel bunga tadi yaitu P per G dikali 4% dikali 25 yaitu 156,104. Dilanjutkan dengan dikurangi overhaul tahun kelima yaitu 40 juta dengan P per F 4% 5 yaitu 0,8219. Ditambah lagi dengan pendapatan awal 73 juta dengan tabel bunga 15,622, ditambah lagi dengan lump sum tahun ke-12 72 juta, ditambah lagi dengan SV atau nilai sisanya itu 60 juta rupiah dengan tabel bunga hasil perkalian tabel bunga 0,3751. Kita masuk ke hasilnya yaitu 210 juta dikurang 328 juta 62.000 dikurang 46 juta 866.000 dikurang lagi 78 juta 52.000 dikurang lagi dengan 32 juta 876.000 ditambah 1 miliar 140 juta 406.000 ditambah lagi 3 juta 782.400 rupiah ditambah lagi 22 juta 506.000 rupiah. Hasil dari pengurangan dan pertambahan di atas yaitu sebesar 470.838 sebesar 470 juta 838.400, yang mana investasi ini dinyatakan layak karena lebih besar dari nol. Kesimpulan yang didapatkan setelah melakukan perhitungan ini, setelah dilakukan perhitungan menggunakan present work analysis dapat disimpulkan bahwa kelayakan investasi dinyatakan layak karena hasil perhitungan lebih besar dari nol. Baik, itu saja tentang present work analysis. Selanjutnya kita masuk
Baik, kita masuk ke pertanyaan ketiga, itu tentang DPP, discount payback period. Berikut adalah diagram arus kasnya. Kita masuk ke langkah selanjutnya, itu formula sederhana dengan rumus PW atau Prison Work, dikurang I besar dikurang AC dikurang AM dikurang GM dikurang OH 5 atau overhaul tahun ke-5 ditambah AB atau pendapatan awal ditambah LS atau lump sum tahun ke-12 ditambah SV. Kita masuk ke perhitungannya. Karena kita akan mencari tahu pada periode berapa terjadi pulang pokok atau discount payback period, maka perhitungan Prison Work atau PW kita lakukan di setiap akhir periode sampai pada periode di mana untuk pertama kalinya PW bernilai positif. PW1, nilai Prison Work untuk periode yang muncul sampai pada periode 1 pada diagram arus kas. Kita masuk perhitungannya, itu PW1 dengan rumus dikurang I besar dikurang AC kurang P per A 4% 1 tahun dikurang lagi AM P per A 4% tahun pertama ditambah lagi AB dalam kurung P per A 4% atau tingkat suku bunganya 4% dengan umur investasi tahun pertama. Selanjutnya nilai dari I adalah 210 juta dan nilai dari AM 21 juta dan tabel bunga dari P per A tingkat suku bunga 4% dan tahun pertama itu 0,962 dikurang lagi AB dengan nilainya itu 3 juta rupiah dan dalam kurung untuk tabel bunga dari P per A 4% tahun pertama itu 0,962 ditambah lagi AB atau pendapatan awal 73 juta rupiah dan tabel bunganya 0,962. Baik, selanjutnya kita masuk ke hasilnya, yaitu I besar 210 juta dikurang 20 juta 202 ribu hasil dari AM dikali P per A tingkat suku bunga 4% dikali tahun pertama, dikurang 2.886.000 hasil dari 3 juta dikali 0,962 ditambah lagi 70 juta 226.000, dimana hasil ini dapat dari 73 juta dikali 0,962. Hasil dari pengurangan dan pertambahan di atas yaitu min 162 juta 862.000 rupiah. Maka dengan ini PW1 masih bernilai negatif atau bisa dikatakan belum pulang pokok. Kita masuk ke PW2 atau Prison Work tahun kedua dengan rumus yang sama, dan nilainya adalah I 210 juta dikurang AC 21 juta dengan tabel bunga P per A tingkat suku bunga 4% dan tahun kedua adalah 1,886 dikurang lagi nilai AM 3 juta dikali P per A 4% tahun kedua dengan tabel bunganya 1,886 dan AB atau pendapatan awal 73 juta rupiah dikali 1,886. Berikut hasilnya, I min 210 juta dikurang hasil dari AC dikali 1,886 yaitu 39.606.000 rupiah dikurang AM dikali 1,886 dengan hasil 5.658.000 rupiah ditambah AB dikali P per A 4% tahun kedua yaitu 137.678.000 rupiah. Maka hasil dari pengurangan dan pertambahan atas yaitu sebesar min 117.586.000 rupiah. Maka kesimpulan dari ini masih bernilai negatif atau belum pulang pokok. Baik, kita coba untuk tahun ketiga dengan rumus yang sama. Nilai dari I besar atau investasi awalnya itu 210 juta dan nilai dari AC dikali P per A dengan tingkat suku bunganya 4% dikali tahun ketiga yaitu didapati nilai 58.275.000 dan dikurang lagi AM dengan
dikali P per A 3,4% pada tahun 3 didapati hasil Rp8.325.000 dan ditambah pendapatan awal dikali 2,775 didapati hasil Rp202.575.000. Dengan ini didapati hasil dari pengurangan dan pertambahan di atas yaitu sebesar min Rp7.425.000 atau bisa disimpulkan masih bernilai negatif. Baik, kita masuk ke tahun keempat dengan rumus yang sama. Min I atau min 210 juta dikurang hasil dari AC dikali 3,630 didapati 76.230 juta dikurang AM dikali 3,630 itu dapat hasil 10.850.000 dan ditambah pendapatan awal dikali 3,630 dapat hasil 264.950.000. Hasil dari pengurangan min 210 juta dikurang 76.230.000 dikurang lagi 10.850.000 dan ditambah 264.950.000, maka hasilnya adalah min 32.130.000, maka disimpulkan masih bernilai negatif. Tahun selanjutnya, tahun kelima dengan rumus yang sama. Min I atau min 210 juta dikurang AC dikali 4,452 dikurang AM dikali 4,452 ditambah AB dikali 4,452, maka hasil dari AC dikali 4,452 yaitu 93.492.000 dan AM dikali 4,452 didapat hasil 13.356.000 dan AB dikali 4,452 dapat hasil 324.956.000. Maka pengurangan dari min 210 juta dikurang 93.492.000 dikurang lagi 13.356.000 dan ditambah 324.996.000, maka hasil tersebut ialah 8.148.000 Maka dengan kesimpulan PW5 atau peristiwa tahun kelima bernilai positif, maka PW5 pulang pokok. Baik, kesimpulannya, karena pada periode keempat PW bernilai positif besar dari 0 untuk pertama kalinya terpenuhi kriteria DPP kurang dari umur investasi, maka investasi ini layak untuk dilaksanakan. Discount payback period investasi ini adalah pada periode kelima atau dapat dikatakan investasi ini mencapai pulang pokok pada tahun kelima. Baik, sekian video dari saya tentang tugas besar ekonomi teknik yang mana menjelaskan kelayakan investasi menggunakan Price-Reward Analysis dan BCR, Benefit Cost Ratio, dan DPP, Discounted Payback Period. Jika ada terdapat kata yang salah ataupun materi yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.